Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haidun sana sadanya ba'aka banyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicut, mari bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan menceritakan ini historiku, pengalaman pribadi aku. Tapi sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat, positif, oke? Sebenarnya ini cerita yang lalu, di mana waktu itu kejadiannya itu aku masih SD. Sebenarnya waktu SD itu aku itu banyak banget cerita-cerita yang masih aku simpan gitu. Ya nanti aku akan menceritakan ulang lagi lah di Celoteh Nicut ini. Di mana waktu itu aku masih, apa namanya, masih SD lah gitu. Di mana kampung kami itu kan, di kampung itu kan biasalah kalau rumah itu kayak antara tetangga itu nggak ada batasannya gitu. Jadi, bukan ini ya, bukan deretan cuma batas tembok, enggak. Kalau di kampung itu otomatis lahan itu gede-gede lah gitu, tapi rumahnya padat, nggak ada yang dipagar rumahnya gitu. Tapi padat, penduduknya padat gitu. Di mana waktu itu aku ngikutin nih, ngikutin proses proses kematian gitulah. Sebenarnya sebelumnya emang udah ada desas-desus itu kalau kita itu jangan kalau ada kematian itu kita jangan ngikut semua prosesnya gitu. Nah, karena ini si bocah yang banyak pengen tahunya gitu. Jadi ini bukan masalah pengen tahu urusan orang, bukan. Pengen tahu ya prosesnya itu seperti apa. Udahlah, nih ya, ini aku cerita sedikit ya. Waktu itu ada nih si ibu-ibu yang dia tinggal sendiri, dia bukan nggak punya anak, tapi udah nggak pada gede, udah ngerantau. Yang satu udah married, yang satu lagi masih kuliah gitu. Pokoknya nggak tinggal sama dia, dia sendiri aja gitu. Dan aku nggak tahu, waktu aku di sana itu, waktu aku kecil itu aku nggak tahu apa suaminya meninggal apa gimana, aku nggak tahu. Pokoknya aku waktu itu masih kecil lah, masih SD lah gitu. Di mana terjadi perampokan lah gitu. Perampokan apa ya namanya itu, maling ya, maling itu agak, maksudnya nggak terlalu bahaya lah gitu. Maling tempat kami itu paling dia malingnya itu beras kalau nggak duit gitu, dan dia pasti lihat dong orang yang ada duitnya, orang yang kaya, pasti lihat lah gitu. Di mana posisi rumah si korban ini tuh dia posisinya paling ujung, di sampingnya itu ada kayak jalan ke arah kebun, ke arah sungai, ke arah apa gitu, pokoknya di pinggirnya itu jalan gitu, di mana, di situ tanahnya itu nggak rata, yang kayak jalan itu lebih lebih tinggi dari rumahnya gitu, maksudnya agak tinggi gitu. Di mana kalau rumah kampung itu jarang banget dilotengin ya. Jadi, lebih gampang si, apa namanya, si maling ini masuk gitu. Mereka masuknya bukan di jendela, bukan di pintu. Ini malingnya satu orang gitu, kabarnya satu orang gitu. Waktu itu ketangkap apa enggaknya nggak tahulah gitu. Dan udah, akhirnya si ibu ini aku tahu dia orang baik. Si ibu ini dia sempat teriak dulu sih. Kebetulan di sebelahnya itu rumah saudara-saudaranya, biasalah kalau di kampung itu pasti yang kayak satu suku itu pasti rumahnya dekat-dekatan gitu. Udah, kebetulan si ibu ini tuh, dia itu sakit jantung. Jadi dia pas ini kayak serangan jantung gitulah, kaget gitulah gitu. Aku nggak tahu apa si malingnya berhasil ngambil, yang dia inginkan apa enggak, aku nggak tahu. Pokoknya itu jadilah seperti itu. Si almarhum ini sempat ngomong lah gitu ke saudaranya kalau ada maling gitu. Udah habis itu dia, mmm, udah nggak bisa ditolong lagi. Udah habis itu kan, lumayan ramai kalau orang kampung itu masih kayak, apa namanya, masih pedulinya itu masih tinggi, waktu aku masih kecil gitu ya. Pedulinya masih tinggi, udah pasti diuruslah gitu. Biasalah kalau si jenazah ini udah dimandikan, di apa gitu kan, didoakan, ngaji-ngajilah di rumah itu kan. Tapi prosesnya itu nggak berlangsung lama sih, langsung dikuburin gitu hari itu juga. Kan waktu itu terjadinya itu di tengah hari, kalau di tempat aku tengah hari itu setelah azan zuhur, itu tengah hari namanya ya. Udah, aku di mana sebenarnya aku nggak terlibat langsung, tapi aku kayak di tempat, si almarhum ini, di tempat, yang meninggal ini, kan mengadakan prosesnya itu macam-macam kan, dari mandiin, dari apa gitu, aku tungguin, namanya anak kecil kepo ya. Ditungguin, ya pertama sih sama teman gitu, teman seangkatan gitu. Kalau udah itu kayak heboh-heboh gitulah di rumah almarhum gitu kan. Udah ditungguin sampai mandi, dikafanin, pokoknya aku tungguin sampai semuanya selesai. Tapi kalau teman aku nggak ngikutin semuanya. Udah,
Habis itu pas dikuburin aku tungguin juga, aku lihat, soalnya apa, aku mikirnya gini, itu waktu pikiran SD ya, setelah dikuburin entar dia gimana gitu ya, biasalah pemikiran anak kecil lah gitu. Nanti ini kalau ada ular, ada cacing, ada apa gitu, mikirnya gitu, sayang banget ya, kasihan banget ya gitu, dan ya itu sebatas yang aku tahu gitu kan. Dah, habis itu pas prosesi kan biasanya kalau udah dikuburin itu aku sampai ngelihat nih ke liang lahatnya gitu tuh, kayak gimana sih, apa sih gitu kan yang dilakukan orang-orang dewasa ini gitu. Liatin pokoknya sampai inilah, orang mah nggak semuanya ikut proses, orang dewasa pun nggak semuanya ikut prosesnya gitu. Pokoknya gantian lah, terus paling kayak umpamanya pas mandiin itu kan otomatis keluarga terdekatnya kan yang mandiin gitu. Terus pas, ini pokoknya gantian lah mereka, pokoknya semua proses itu nggak diikutin gitu. Jadi pas ramenya itu pas nganterin ke kubur gitu, liang lahat lah gitu. Itu banyak banget warga sono juga ngumpul gitu kan, ngumpul, udah ini udah kuburkan gitu. Terus aku setelah orang ditinggalkan itu kan udah si mayitnya udah dikubur gitu kan, otomatis ditinggalkan kan. Kalau di daerah aku itu kuburan di belakang rumah itu biasa gitu. Kuburan, kita lewatin kuburan tiap hari, namanya umpamanya nih kaki kita itu antara jalan sama nisan itu dekatan, itu udah biasa gitu, nggak ada takutnya nggak ada serem-seremnya. Setelah aku merantau, oh banyaklah cerita ini itu kan. Tapi di kampung kami itu nggak ada yang gitu. Paling yang agak, takut itu ya mungkin kuburan baru kali ya. Tapi nggak terlalu takut-takut banget gitu, soalnya udah biasa lah gitu. Udah nih, udah dikuburkan, ditinggalkan lah ya semuanya gitu. Itu aku sih sepanjang jalan itu menuju ke rumahnya si almarhum ini kan aku bukan keluarganya kan, cuma kita itu tetanggaan gitu, bukan tetangga sebelah banget, enggak. Terus, pas aku selalu ada tanda tanya, "Terus gimana ya dia ya?" Gitu-gitu kan. Pokoknya sampailah ada namanya malam sehari kan di kampung aku itu ada ini malam yang maksudnya malam apalah gitu kan. Ada yang menuju hari, ada yang, pokoknya proses-prosesnya gitulah. Aku ikutin nih sampai malamnya nih. Aku sih pernah dengar ada yang bilang pokoknya kalau ada terjadi apa namanya, orang meninggal gitu kita jangan ikut prosesnya itu dari awal sampai akhir gitu. Sedangkan diri aku yang si bocah ini kan ikutnya dari awal sampai akhir kan, dari dia dimandiin, dipakein kafan, itu saat dipakein kafan itu aku ngelihat aku itu gitu. Kan kalau mandi itu kan otomatis keluarga dekatnya kan, terus dikajiin, sampai dikuburin gitu kan. Dan nih aku omongan itu nggak aku gubris, pokoknya udah yang penting aku pengen tahu gitu kan prosesnya gitu. Udah nih pas malamnya kalian tahu, aku dimimpiin, aku bukan diliatin sih, aku dimimpiin itu pertama aku lumayan apa ya, lumayan tahulah ini si almarhum ini gitu waktu hidupnya gitu, bukan terlalu jauh tahu banget sih. Cuma pernah kalau aku tipe anaknya yang suka negur-negur gitu loh. Ya sempat jugalah kayak, lah ngobrol-ngobrol gitu sempat jugalah gitu. Dan udah pas malamnya itu aku tidur nih, dimimpiin dong. Dimimpiin pertama itu wajahnya wajah si almarhum dulu nih. Kan kalau itu di rumah-rumah itu kayak ada balek-balek yang dibikin sendiri itu loh, dari kayu-kayu kecil-kecil gitu terus dirakit jadi bangku atau apa gitu. Tapi di mimpi itu si ini tiduran gitu di balek-balek, namanya balek-balek ya, yang kayak kursi nggak terlalu gede juga sih. Dia tiduran tengkurap gitu sambil lihat gitu loh, biasalah kalau orang tidur tengkurap terus sambil ngobrol gitu, gitu kan. Di mimpi itu kayak gitu. Terus setelah itu dia berubah jadi pocong, mana matanya seram. Di situ aku baru percaya, oh iya berarti kata orang tua itu ada benarnya juga gitu. Kalau ibaratnya kalau ada yang meninggal itu prosesnya itu jangan terlalu diikuti gitu dari awal sampai akhir gitu. Boleh mengikuti tapi nggak semuanya gitu, nggak diharuskan semuanya. Ya ibaratnya kalau kuburan, ya udah nganter ke kuburan aja atau di saat proses mandi, ya udah di situ aja gitu. Pokoknya kalau aku sampai nggak mandi gitu loh, kalau orang kan setelah itu dia mandi dulu baru datang lagi ke rumah almarhum gitu kan, kalau aku nggak sama sekali. Temen aku enggak semuanya ikut prosesi gitu, tapi aku ikut gitu. Dan aku dimimpikan sama si Poci, Poci yang lagi tersenyum dan di situlah awal mulanya aku agak, sama Poci kayak tidaklah gitu, maksudnya aku nggak pengen dilihatin gitu, walaupun dalam mimpi juga gitu, aku nggak suka gitu. Sebenarnya kalau ngelihat di dunia nyata itu aku alhamdulillah nggak pernah dilihatkan yang serem-serem, biasanya kalau dilihatkan yang serem-serem itu di dunia mimpi sih biasanya. Itu
awal mula aku takut sama Poci gitu ya, kalau sama kayak Kunti-Kunti cerita gitu enggak sih, paling kalau kalau film-film gitu yang Poci, yang Poci gitu itu aku agak enggak suka gitu, agak takut gitu. Soalnya apa? Soalnya itu ya ibaratnya itu menggambarkan mayit yang orang muslim gitu kan, karena aku muslim kan, jadi aku percaya dengan itu dan itulah maksudnya kalau ada kata-kata dari orang dulu ada benarnya juga, tapi ibaratnya itu kalau ya pengen penasaran ya kayak aku gitu. Kalau aku sih enggak ini ya, enggak berani gitu, enggak tahan juga gitu. Udah gitu doang sih. Jadi, buat ingetin aja gitu, buat teman-teman rasa penasaran itu terkadang harus dibatasi juga, biar kalian itu enggak apa ya, enggak nyesel gitu. Aku sih enggak nyesel sebenarnya, aku tahu prosesnya si mayat sampai ke kuburan kan. Tapi yang akan aku ingat selama-lamanya yaitu si Poci yang tersenyum sama aku. Itu sangat aku ingat banget gitu, gimana dari dia itu dari wajah utuh si almarhum, sampai yang tengkurap itu emang posisinya itu tengkurap gitu. Terus sampai dia itu pakai poci, jadi poci, eee, dengan mata yang lumayan inilah gitu, itu yang di mimpi gitu. Semenjak itu aku nggak, apa, agak kalau, eee, cerita-cerita orang dulu itu yang aku percaya dikit, gitu aja sih. Tapi terima kasih yang udah dengarkan celoteh-celote yang mungkin nggak penting, tapi aku, selalu akan menceritakan, aku takut di memori aku itu akan menghilang gitu. Mumpung masih ingat sampai sekarang walaupun kejadiannya waktu aku SD. Terima kasih, sampai jumpa ya di next video, bye-bye.